Enggak, karena gue nonton show lu live dan kesimpulan gue adalah lu di sini banyak membela perempuan. Emang iya benar. Iya. Ini situasinya adalah ini lagi ngomongin parkiran loh. Dan kalau lu mau ngambil kalimat utuhnya kayak kok perempuan katanya lu mau mandiri, kok lu mau sih dibikin spesial? Sebenarnya itu doang. Menurut gua lucu aja udah gitu. Iya kan? Sama kayak lu nonton kelakuan-kelakuan orang gitu. Karena menurut gua komedi juga lu nggak boleh bencinya dulu di atas. Bencinya tuh nggak boleh di atas klip itu dan ada tweetnya Popon. Udah itu doang. ini memang Popon. Welcome to Total Politik. Aduh. Gokil. Aduh, banyak yang tersinggung nih. Aduh. Mati nih kolom komenan diserang. Iya. Kita ikut disinggungi nih kalau kayak gini caranya. Tapi kan lu setuju sama jokes gue? Setuju banget. Enggak, karena gue nonton show lu live dan kesimpulan gue adalah lu di sini banyak membela perempuan. Emang iya benar. Iya, lu tuh feminis sejati dengan cara yang menyenangkan sebenarnya. Cuman kan di feminism. Salah satu part gue juga jangan percaya sama laki-laki yang mengaku feminis. Betul. Sampai dia mati. Karena akan mengecewakan. Karena beberapa orang yang mengaku feminis kan di tengah-tengahnya pelecehan. Iya kan? Bener kan? Ini udah 1-2 orang tersinggung. Loh, bukan banyak kan di jokes gue juga diterangkan kayak aduh gue lupa lagi Michael Kimmel, profesor di Amerika yang bahkan dia bikin gender equality, tiba-tiba dia di cancel karena bahkan awardnya dia ditarik karena ada pelecehan. Terus ada padahal dia seorang feminis ya. Padahal dia male feminis. Tulisannya referensi soal gender dan feminis kan. Tiba-tiba di cancel kan kecewa loh. Makanya mendingan sampai dia mati terus track recordnya bersih. Oh ya bener dia feminis gitu. Kalau masih hidup jangan dilabelin male feminis mendingan. Jadi Anda Rocky Gerung mengaku feminis ya kan? Pendiri jurnal perempuan belum tentu Pak Tapi Rocky. Kan itu jokes. Iya. Gak harus benar. Iya. Tapi Oke, Patra Gumala. Jadi pembukaannya udah langsung gas bos. Udah serem gua udah. Karena kita kan kadang-kadang ada kejadian-kejadian di masa lalu yang disengaja maupun yang tidak, Bang. Benar. Dan bahkan Pat, sesuatu yang kita anggap sudah melewati konsen. Di masa lalu belum tentu konsen itu berlaku sampai sekarang. Ada expired date-nya juga buat konsen ini. Makanya di Twitter gue bilang tadi, Dit. Apa? Nature-nya manusia itu berbuat salah. Kalau lu selalu merasa benar, maka lu tidak manusiawi. Iyalah. You against of nature of humanity. Benar. Pat, gimana Pat? Apa nih? Agak rame kayaknya notifikasi di Instagram dan Twitter lu nih belakangan ini ya. Gue pikir gue tuh udah cukup viral untuk diundang podcastnya Dedi loh. Ternyata masih kesini. Ternyata nggak dapat callingan ya dari Om Dedi. Ya udah lah. Somasi udah belum somasi? Belum juga ya. Jadi Om Dedi kayak kurang viral ya untuk bisa diundang ke Om Dedi. Ini sih apa namanya musuh lu ya udah default aja Bang. Mungkin itu. Lu bermasalah sama orang yang bermasalah sama semua orang. Iya sih. Jadi gampang gitu ya. Gampang ya, terlalu gampang nih. Lu bermasalah sama orang yang bermasalah sama semua orang. Iya, coba. Siapa tuh maksudnya? Iya, sama semua orang yang gak sesuai nilai-nilainya sama mereka. Oh bagus. Ini cara ngalas bos. Kalau ya kemarin kan gue ngobrol sama Adri ya. Jadi kata Adri gini, jangan-jangan lu kalau sama orang itu indikator KPI lu, indikator keberhasilan lu bukan seberapa banyak lu kata-katai dia, tapi seberapa banyak dari kelompok sana yang convert ke sini. Iya. Benar juga ya gitu. Jangan-jangan KPI-nya harus diganti. Orang-orang progresif tuh misalnya seberapa banyak dia bisa bikin orang konservatif pindah. Iya. Setuju sih. Jangan-jangan gitu KPI sih. Ini kita mau bahas feminisme tapi panelnya cowok semua. Enggak. Itu udah kita alami tuh ya. Ya udah kita juga kena cancel terus nih soal itu. Iya, bukan kena cancel juga. Kena protes lah ya. Protes. Karena gini, kalau gue sih anggaplah gue sama Budi ini nggak punya perspektif soal feminisme, soal gender equality, Bang. Iya. Ya anggaplah kami ini bodoh gitu. Orang bodoh bukan lu maki-maki tapi lu ajarin gitu loh. Itu kan poinnya memang di situ. Memang di situ. Poinnya
Ini kita mau ngomong apa sih? Ngebedah set aja ya. Ngebedah set ya. Dari potongan video yang viral. Ini gue akan ngebedah set 1 jam itu. Makanya lu berdua aja punya kesimpulan sebenarnya lu tuh ngebelain perempuan sebenarnya. Nah, sebelum lu ngomong nanti kita lihat dulu nih videonya. Oh iya nih video yang rame ya. Karena kalau lu tersinggung sama jokes gue tadi, harusnya juga lu menjadi orang pertama yang tersinggung sama parkiran khusus perempuan. Ya. Di mall tuh cuma ada 2 parkiran khusus perempuan dan khusus difabel. Kok lu mau disamain sama difabel? Hah? Kalau gerbong khusus perempuan gue masih paham lah, ada cowok-cowok anjing yang suka nempelin titik-titik gitu kan. Iya kan? Tapi kan parkiran khusus perempuan gak ada cowok anjing nempelin titik-titik knalpot, gak ada tuh. Gak ada. Avanza bro, Avanza. Agia dong, Agia. Biasalah Budi Bang, wah, jurnalis TV suka insert. Artinya verifikasi. Check and balance. Benar. Video 45 detik ini sempat beredar beberapa hari viral lah ya, gitu. Itu kan base-nya adalah apa ya? Banyak kalau kita kan di kampus kan harus punya landasan berpikir namanya kan. Yang bikin orang tersinggung tuh sebenarnya kalau dari yang masuk gue ada 3 dari video tadi. Yang pertama, katanya asumsinya adalah gue tidak setuju dengan parkiran khusus perempuan. Yang pertama tuh yang paling menyinggung banget tuh. Yang poin kedua adalah gue merendahkan difabel. Oke. Nah poin ketiga adalah gue menganggap tidak pernah terjadi pelecehan di parkiran perempuan. Emang lu ngomongin kan, soal knalpot. Plantingnya kayak ya kalau di gerbong kereta kan ada cowok bangsat nempelin ini. Tapi di parkiran kan nggak ada cowok bangsat nempelin titik knalpot gitu kan. Tapi kan itu kan cara mematahkan asumsi. Sebenarnya kan itu doang sebenarnya. Jadi tiga poin itulah yang banyak menyinggung katanya. Nah inilah saatnya kita crack lah ya itu. Tapi kan jadi nggak lucu sebenarnya. Ini kayak pesulap datang kayak mau tahu nggak cara gue ngilangin ini? Kan jadi nggak seru ya triknya sebenarnya. Harry Houdini dia. Iya, tapi boleh lah cuman 40 detik ini kan. Tapi stand lu kan jelas dari awal bahwa lu ingin gender equality kan. Bukan, stand gue adalah human equality bahkan. Ya, human equality. Karena gender agak sulit untuk dibandingin kalau menurut gue. Karena laki-laki itu udah terlalu banyak privilege menurut gue. Makanya kalau kita ngelihat perempuan itu sebagai gender akan terlalu ada bedanya. Mendingan dilihat perspektifnya sebagai human. Kan stance-nya di situ kan. Nah poin pertama dari jokes itu, stance pertama adalah semua kalau di satu jokesnya yang lu inget semua masalah di dunia gara-gara syahwat laki-laki itu, kalau yang perkosa biawak, yang masturbasi di ATM, itu kan gue poinnya jelas soal pelecehan selalu salah di laki-laki. Itu stance udah jelas tuh, karena memang pala bawah sama pala atas tidak bisa sinkron. Oke, stance-nya jelas di situ. Abis itu masuk ke jokesnya ya. Kalimat pertamanya jelas kok, langsung gue buka. Ada feminis yang tersinggung di sini. Kalau lo tersinggung sama jokes gue yang tadi, harusnya lo tersinggung juga sama parkiran khusus perempuan. Nah itu kan satu kalimat utuh tuh ya. Nah jokes sebelumnya adalah soal kenapa Tuhan menciptakan perempuan supaya hidup ada masalah. Intinya gue bercandain proses kelahiran perempuan lah dengan metafora Adam, Hawa dan lain-lain. Nah kalau lo tersinggung sama itu, kayaknya lo orang-orang yang tersinggung sama ladies parking deh. Nah maksud gue, kan ada yang bilang katanya komika tuh harus riset ya. Siapa? Biar nggak asal jeplak nih. Justru karena sudah riset makanya nge-punch-nya tuh ke situ gitu. Jadi pemikiran dasarnya itu adalah ladies parking sendiri itu masih perdebatan antar perempuan sebenarnya. Iya kan? Kalau lu baca beberapa jurnal-jurnal tuh bukan Wikipedia ya. Karena ada yang ngajakin debat, "Bang, lihat dong nih linknya Wikipedia" gitu. Di Jerman itu. Di Jerman itu tuh link pertama yang gue baca tau waktu ya kan. Wikipedia tuh selalu hal yang lu temuin pertama kan. Jadi kayaknya agak sia-sia ya ngasih link Wikipedia. Lo kalau baca jurnal-jurnal tuh banyak mempertanyakan ladies parking tuh for safety or sexism kan sebenarnya itu kan. Ini antara seksis atau memang untuk keamanan si perempuan. Nah itu kan masih perdebatan antar perempuan. Tapi kan kadang-kadang agak gimana ya? Gue harus cari kata-katanya nih biar nggak disalah lagi nih.
agak jadi perdebatan juga kayak untuk perempuan kayak enggak, kalau kita mau equality ladies parking tuh harus ditiadakan. Ada juga yang berteriak kayak gitu. Nah, targetnya tuh perempuan-perempuan ini. Maksudnya kalau lu aja bisa tersinggung sama ladies parking, kayaknya lu tersinggung juga deh sama jokes gue. Misalnya gue ganti kalimatnya deh, misalnya gini. Kan ada yang protes sama diskusi panel lo ya, yang isi diskusi panelnya cowok semua. Kenapa nih panelnya cowok semua? All male panels. Yeah. Sebenarnya kalimatnya bisa gue ganti, misalnya kalau lu tersinggung sama jokes gue barusan, harusnya lu orang-orang harusnya misalnya gini nih, ada feminis yang tersinggung. Kalau lu tersinggung sama jokes gue barusan, kayaknya lu orang pertama juga deh yang tersinggung sama poster-poster yang isinya all male panels. Ngerti gak sih? Oh iya, sering kita. Iya kan? Lo ngerti kan target kritik itu, Bos. Target jokesnya lo ngerti kan? Si orang ini gitu. Si orang ini yang memang segala macamnya dibikin serba salah lah kita sebagai laki-laki. Itu target jokesnya sebenarnya. Iya. Jadi bukan gua enggak. Tenang. Sabar. Anda pasti pengen membela diri soal all male panels. Itu maksud gua. Padahal kan lu sendiri tidak bermaksud all male panels. Kebetulan kayak siapa yang capable, siapa yang waktunya pas, siapa yang budgetnya pas, itu kan sebenarnya kan. Jadi posisi kita sebagai laki-laki kadang-kadang dibikin situasi serba salah. Nah itu dan akhirnya nggak lari ke substansi, Bos. Bener. Larinya ke bungkus aja. Makanya gue nggak pernah bilang sepanjang 45 detik itu, halo saya Pater Gumala, saya tidak setuju dengan ladies parking. Nggak ada gue, sama sekali nggak ada gue. Justru yang gue mocking tuh, gue apa ya? Kalau mocking tuh ngejek ya bahasa Indonesia. Lu olok-olok lah. Gue target jokes lah bahasa enaknya. Gue objek tertawaannya adalah orang-orang yang gampang tersinggung dengan apapun itu loh. Kalau lu masih inget jokes gue berikutnya aja lah, itu gue soal mother care. Iya kan? Kenapa care mother care father pay. Iya, kenapa care cuma punya mother. Sekarang kalau mau pakai logika, masa gue kesel sama mother care sih? Masa gue yang sebel sama mother care? Enggak lah. Tapi kan itu point of view orang-orang yang gampang tersinggung aja dengan apapun, termasuk si all male panels itu. Jadi artinya lu mau menunjukkan bahwa kita juga bisa marah dengan mother care gitu kan? Iya, emang mother bukan itu. Itu poinnya adalah misalnya kayak ladies parking, enggak butuh, perempuan enggak butuh. Abis itu ketemu, apa ini mother care? Care cuma punya mother, mana bapaknya? Jadi point of view tetap point of view perempuan sebenarnya. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya plantingan dari Tuhan nyiptain perempuan. Abis itu kalau inget kayak apa namanya? Itu sebenarnya satu jokes utuh, itu cuma plantingan setengah doang sebenarnya. Gitu. Plantingannya apa? Coba lu kasih. Plantingan tuh kayak ini satu jokes utuh, tapi di tengahnya gue bikin intermezzo lah untuk menjadi satu beat yang utuh tuh gitulah. Itu poin pertama ya soal ladies parking. Ternyata jokes lu rumit juga ya. Makanya banyak yang salah nangkep ya. Makanya itu dia. Makanya lu kayaknya ke depannya kalau bikin jokes gak usah baca jurnal deh, Bos. Bukan, makanya kalau dibedah jadi nggak seru sebenarnya. Itu jadi kayak kok gitu sih, Pat, gitu. Jadi nggak seru. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi stand gue soal ladies parking, gue nggak pernah nyebutin setuju atau enggak di situ. Yang kedua soal dianggap merendahkan difabel. Kalimat kok lo mau disamain sama difabel. Nah, orang tuh ngelepas satu kalimat itu dari kalimat utuh sebelumnya gitu. Padahal kan yang menjadi perdebatannya adalah soal parkiran. Parkiran difabel dan parkiran perempuan. Kok lo mau disamain sama difabel? Ya ini kan lagi ngomongin soal parkiran. Bukan orang-orang difabel. Itu loh yang jadi orang kayak, kenapa lo merendahkan difabel gitu lah. Ini situasinya adalah ini lagi ngomongin parkiran loh. Dan kalau lo mau ngambil kalimat utuhnya kayak, kok perempuan katanya lo mau mandiri, kok lo mau sih dibikin spesial? Sebenarnya itu doang. Sebenarnya itu kan sama kayak lo cerita soal kebaya sebenarnya kan. Iya benar. Iya kan? Iya. Coba kasih Kartini kita pakai baju kebaya semua ya besok ya. Perempuan ya. Lagi pakai kebaya semua Kartini itu justru emansipasinya biar nggak diharuskan pakai kebaya. Iya, biar perempuan kan bisa memutuskan gue mau pakai baju apapun. Iya, that's human equality. Benar. Manifestasi benar. Kenapa di hari perjuang perempuan emansipasi justru diatur-atur pakai apa? Disuruh diseragamkan. Itu kan agak aneh gitu. Dan itu didikmati bertahun-tahun. Benar. Kok nggak ada yang ini gitu. Jadi sebenarnya apa namanya diskusi perdebatannya gue lempar bolanya ke situ. Sebenarnya kan lu skeptis aja sama keyakinan orang kan sebenarnya. Bukan bahwa ladies parking itu adalah sesuatu yang privilege. Absolut.
absolut wajib ada. Kalau mall nggak bikin itu berarti mall nggak pro terhadap perlindungan perempuan. Benar. Gitu. Padahal itu bukan satu-satunya solusi sebenarnya kan. Iya, sama kayak partai harus ada 30% calegnya perempuan gitu. Itu kan undang-undang, Dit. Itu ya enggak. Akhirnya kan secara substansi akhirnya banyak juga yang terpaksa tidak memenuhi kuota. Istri gua masukin anak gua ya kan. Atau numpak pegawai gua gitu, numpak nama. Yang penting perempuan kan substansinya belum tentu mereka mau juga gitu. Benar, cuma memenuhi kuota doang kan. Iya. Nah itu joke soal difabel ya. Balik lagi, gue di kalimat itu nggak ada nyebutin orang difabel, nggak ada. Tapi difabel secara definisi aja. Intinya kayak kalau perempuan membutuhkan parkiran khusus sih, bukannya ini kan targetnya masih orang yang sama nih, orang-orang yang selalu protes sama kesetaraan, selalu protes sama perempuan nggak butuh parkiran, masih orang yang sama nih, jangan dilepas dulu nih. Lo kok katanya butuh mandiri, tapi lo kok mau dispesialin sih parkirannya? Itu sebenarnya poinnya tetap si perempuan jangan bawa ke difabelnya, jangan. Kalau difabel secara fungsional memang butuh. Pasti itu udah butuh absolut. afirmasi ya. Benar. Apakah perempuan secara fungsional membutuhkan itu juga atau enggak? Itu yang mau lo pertanyakan. Benar. Apakah kan yang dilempar isunya kan kayak kata lo equal, kata lo mampu gitu kan. Katanya kan nih persepsi orang kan perempuan nggak bisa parkir, perempuan nggak bisa nyetir. Apa gara-gara itu lo butuh dispesialin? Sebenarnya kan itu yang gue lempar sebenarnya. Kalau enggak ya lo nggak butuh parkiran perempuan dong, kayak gitu sebenarnya. Harusnya kan? Kalau lo memperjuangkan apa yang lo perjuangkan selama ini ya lo menentang parkir khusus perempuan. Betul. Nah itu makanya itu pesan yang mau lo sampaikan sebenarnya. Iya, gue malas nih kayak nonton film nih, pesan moralnya apa kan jadi kayak gitu kan. Jadi nggak lucu. Jadi nggak lucu gitu. Komedinya di mana? Ya pokoknya poinnya itu. Gua kan komedian kata lu harus lucu. Ya nomor 1 tugasnya. Ya kalau nggak lucu ya jadi ngobrol-ngobrol gini aja biasa aja. Ini kan kita nggak dituntut lucu kan. Iya kan. Lucu adalah bonus. Bonus aja. Ya itu poinnya. Jadi soal difabel sekali lagi nggak ada targetnya si penyandang disabilitas, nggak ada. Itu cuma mendingan parkirannya aja. Kenapa lu butuh dispesialin? Katanya mau equal. Itu doang sih. Sebenarnya poinnya kayak katanya mau equal, kok masih mau dispesialin sih gitu. Nah yang bikin orang tersinggung kan bagaimana gue delivery kata kalimat itu dan reaksi orang ketawa. Ya emang kan di acara lawak. Gimana sih? Ngerti gak sih? Bukan gue mengolok-olok difabel, cuman how to deliver. Dan reaksi orang tertawa bukan kita si difabel itunya yang kita ketawain, karena memang satu kalimat utuh gitu yang orang-orang tonton secara live tuh udah tahu gitu. Oh ini emang lagi ngomongin si perempuan seperti ini nih. Kayak gitu. Yang orang anggap tuh cuman sepotong kalimat itu doang. Karena banyak banget yang masuk, kenapa ada kalimat kok mau disamain sama difabel? Ya jangan dipotong dong. Satu kalimat utuh dong. Itu aja sih yang gue sayangin sih. Dan banyak orang-orang pinter saya yang kemakan itu. Gitu. Tandanya orang pinter dan enggak di media sosial tuh apa, Pat? Menurut lo? Mungkin orang-orang yang tidak terlalu emosional ya. Mungkin secara intelligence oke, tapi emosionalnya ternyata agak. Oh, gue pikir yang pinter itu pasti centang biru, enggak juga Enggak dong. Enggak kemakan gue, Bud. Oke, itu. Itu poin gue kedua soal difabel. Poin ketiganya adalah emang tujuan ladies parking itu buat melindungi perempuan dari pelecehan. Gue setuju, stance gue memang bukan cuma perempuan, semua orang harus aman di parkiran, iya kan? Nah betul. Soal akhirnya planting, ya gue ngerti lah di gerbong kereta khusus perempuan ada laki-laki bangsat nempelin titik-titik di ini. Tapi kan di parkiran nggak ada laki-laki di knalpot. Ya emang nggak ada. Memang nggak ada di knalpot. Nggak ada lah. Meskipun ada meme berapa cowok. Lu lihat dari Twitter ada cowok-cowok kayak mungkin dia punya gangguan jiwa mungkin ya, yang nempelin titik di knalpot, ada meme seperti itu. Tapi lu nggak pernah nemu di parkiran itu kan? Ya seumur hidup lu, gue paling nggak belum pernah deh. Iya belum pernah kan. Ya tapi kan itu memang bagian dari punchline-nya aja, ngerti gak sih? Tapi paling nggak di situ lu tahu ada concern gue soal pelecehan seksual di parkiran memang sebenarnya. Tapi kalau gue misalnya jokesnya gini, ya makanya parkiran khusus perempuan tuh dibutuhkan. Karena kalian tahu nggak, parkiran perempuan tuh harus aman untuk semua perempuan dari pelecehan. Terus ketawanya di mana gitu? Iya kan? Itu sebuah berarti lu cuma cari ketawa berarti. Lah kan gue ngelawak di situ. Jadi main course-nya memang harus ketawa. Ya, iya dong. Lu kan nonton gua. Iya. Lu kalau bayar gua terus lu enggak dapet ketawa, lu sebel enggak? Ya, malah lu yang tersinggung kan? Anjing acara apa nih? Iya.
Iya kan bener Gue dong. bukan mau kuliah gender equality di sini. Iyalah, dan bukan kapabilitas gue juga untuk ngomongin soal gender equality kan. Justru malah penonton yang datang ya, ini apaan nih, kok nggak ada ketawanya? Itu loh maksud gue. Jadi gue paham memang untuk melindungan, tapi itu kan juga masih perdebatan si perempuan kan. Itu juga makanya stance gue nggak pengen bilang gue setuju 100% soal disparking. Ya karena di perempuan sendiri masih didebatin kok soal itu gitu. Orang kan ngasih jurnalnya juga di tahun 90-an di Jerman gitu kan. Awalnya. Ya. Dan itu lu dapetnya dari Wikipedia. Semua orang Wikipedia kan. Ya which is kita kalau ngutip Wikipedia pasti dapat C aja. Itu dia nih yang kemarin ngajakin debat lewat Wikipedia apa nggak pernah dimarahin dosennya apa dengan dari mana nih? Atau ini mungkin ya lebih senior daripada lu Bang, belum ada Wikipedia. Oh ya mungkin ya. Tapi maksudnya kayak gini deh, protektif soal perempuan dari pelecehan misalnya gitu. Lebih banyak mana yang sering terjadi? Wah ini pasti ribut lagi nih. Tapi yang paling nggak yang kita tahu ya, lebih banyak mana pelecehan itu di parkiran atau di tempat konser. Dari beritanya sih lebih banyak di tempat konser. Bahkan kayak lu kalau baca artikelnya di 2019 kalau nggak salah di acara musiknya Fizz tuh main 2019 ada pelecehan. Bahkan ada band, gue lupa nama bandnya, band perempuan kayaknya dari Lombok kalau nggak salah. Dia lagi turnya soal perempuan tuh harus safe di tempat konser. Berarti kan memang ada isu soal pelecehan di tempat konser. Nah masalahnya sekarang kalau kita mau melindungi perempuan, lu setuju nggak di tempat konser ada pembatas, ada lady zone? Iya, ada lady zone, ada men zone. Jadi dipisah. Lu setuju nggak? Ya mungkin itu perdebatan juga kan. Kalau lu pengen bebas, apakah harus dipisah? Solusinya belum juga kan itu solusinya. Itu loh maksud gue. Itu sama kayak lu lempar disparking sebenarnya. Apakah disparking itu satu-satunya solusi? Ya belum tentu juga. Kalau disparking terus nggak ada satpamnya juga kan sama aja kan. Iya kan, gak ada CCTV kan sama aja. Itu loh maksud gue. Jadi gue gak pengen stance gue tuh kayak gue setuju 100%, gue menolak 100%. Justru yang lu mau sampaikan adalah masih ada perdebatan di Masih ada perdebatan. Ini gue lempar aja ke lu gitu. Bukan tugas gue juga untuk mikirin solusinya kan. Bukan Itu solusi lu ini lucu apa enggak? Iya udah. Tujuan gue adalah membuat penonton yang nonton di situ ataupun yang membeli digital downloadnya ketawa. Udah itu doang. Kenapa jadi tugas gue untuk mikirin solusi gimana di mall aman dari pelecehan? Emang gue petugas parkiran asosiasi parkiran mall Jakarta. Emang lo G4 secure parking lo. Bener. Kenapa jadi tugas dituntut di kepelawak, ngerti? Itu sih yang gue pengen sampaikan ke teman-teman Total Politik yang saya yakin pintar-pintar semua di sini. Tapi analogi konser tuh tadi juga bagus. Oh iya kan? Iya benar. Karena pelecehan banyak di konser, kenapa di konser nggak ada lady zone gitu kan? Benar. Kalau memang mau ingin melindungi, dan bahkan tidak sesuatu yang mustahil. Di Aceh kan dipisah. Iya. Di Aceh kan tiap konser dipisah. Di beberapa kampus tertentu di kelas juga dipisah. Dipisah kan? Makanya kayak itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi apakah orang-orang ini setuju setiap konser kita untuk melindungi perempuan dipisah? Nggak justru sampai hari ini tuh misalnya ada perdebatan yang belum selesai, apakah sekolah campur laki-laki perempuan atau sekolah semuanya kan banyak juga sebagian orang yang mungkin mengkritik lu soal hal ini Pat. Itu juga mengkritik pemisahan itu tadi laki-laki perempuan di kelas gitu misalnya. Nggak usah gitu deh. Depok tuh pernah bikin rencana soal pemisahan parkiran motor perempuan laki-laki. Dan teman-teman yang mengkritik lu itu kan tuh banyak yang tertawa lo, kayak mana mungkin parkiran bisa dipisah perempuan sama laki-laki. Lah akhirnya nggak jadi kebijakan itu kan di Depok kan. Dan di beberapa kampus yang sudah melakukan hal itu juga diolok-olok betul. Iya gitu. Benar. Padahal kan tujuannya baik sebenarnya kan. Kita setara dong. Emang pasti kalau laki-laki dekat perempuan tuh pasti langsung pelecehan. Gitu kan. Benar. Dan apakah emang laki-laki nggak bisa dilecehin? Belakangan lagi sering muncul berita laki-laki dilecehin loh. Iya, kena catcalling ya. Iya, enggak hari ini kena catcalling banyak loh. Banyak ya. Yang di kereta terakhir kalau nggak salah lagi viral tuh, ada laki-laki yang grepe sama laki-laki lain di laki-laki sama laki-laki ya gitu. Tapi tetap laki-laki korbannya kan? Laki-laki korbannya, maksud gue juga. Walaupun pelakunya juga laki-laki. Kan gue udah bilang, yang selalu memulai masalah ini pasti laki-laki lah. Ada beberapa teman kita juga menjadi korban dari perempuan juga ya, laki-laki. Tapi lu jangan sebut di sini. Iya, gue baru hampir aja. Nanti salah lagi. Ya pokoknya poinnya itu. Udah cukup lah dia aja, Bos. Dia viral nggak apa-apa. Masih ada yang dijual ya. Kalau kita kan.
Iya benar-benar. Tapi jangan-jangan gini Ri, kita yang nonton show-nya Patra gitu, misalnya atau banyak orang yang nonton show-nya Patra juga yang ikut tertawa dalam beat lo itu juga dianggap bagian dari pelecehan itu juga. Lo bagian pendukung dari dibilang bagian penonton tidak bermoral kalau kata. Iya. Oh ada. Gimana ulasan soal penonton ini Pat dalam perdebatan? Ada seingat gue yang gue baca ya, itu ada 2. Katanya pertama memang ini satu frekuensi sama si pelawak ini, penonton tidak bermoral. Satu. Yang kedua, penonton tertawa secara terpaksa karena merasa nggak enak katanya sama si pelawak yang dulu gitu. Oh ya udah, gue kan bagian baca aja gue. Terus lagi itu dua itu doang. Ikut tidak bermoral atau lu agak tertawa. sungkan karena gue sudah melempar jokes jadi lu tertawa gitu. Itu yang mana? Yang nggak mau rugi udah bayar jauh ke Bandung, gue harus ketawa nih. Anda Ari gimana Ari? Gokil. Gue entah kenapa ini tema yang paling gue takut loh gitu. Nggak tahu gue kenapa. Lo ceritain beberapa pengalaman kita Ri. Maksud gue gini ya, ya itu kemarin tuh kita juga pernah di sini bahas soal isu yang sama, pelecehan, dan gue agak dengan niat baik ya, niat baik, tulus, ikhlas. Kadang gini Bang, menurut gue ya, karena ketersinggungan inilah yang akhirnya membuat orang, ini hipotesis gue ya, ketersinggungan terlalu overreaktif dan cenderung bully gitu ya, dari orang-orang yang punya value kayak mendukung ini ya, mendukung nilai ini gitu ya, yang membuat wacana ini jadi malas orang untuk ngomongin. Benar. Akhirnya serba takut ya. Gak berkembang dan itu gak jadi wacana publik yang menjadi keyakinan bagi banyak orang gitu. Gue juga gak pernah sih ngelihat ya, kalau dianalogiin ya, misalnya gue sebagai seorang ya misalnya gue beragama Islam gitu ya, gue ketemu orang lain yang non agama Islam gitu, gue kata-katain keyakinannya terus dia meluk Islam juga nggak pernah gitu. Nggak pernah gue nemuin itu gitu, paling enggak gitu. Atau misalnya atau misalnya gue nyumbang atau ngasih makan teman gue yang non Muslim, dia nggak juga langsung convert jadi Islam kan? Iya, maksudnya kalau ngata-ngatain gitu dalam konteks ini gitu. Dalam poin gue adalah akhirnya orang ya, lu lagi mewacanakan kebebasan dengan cara menutup kebebasan untuk orang lain berdiskusi. Iya gitu betul. Iya. Makanya gue, karena ini tema penting gitu. Gue tuh seneng banget banyak yang tersinggung tapi mau DM gue ngajakin diskusi. Gue terakhirnya makasih ya udah mau diskusi. Oke bang, siap, good luck buat jualannya ya. Artinya demokratis tetap. Artinya mereka tersinggung, tapi mereka mempertanyakan, bang saya tersinggung nih, maksudnya apa gitu. Oh makasih, gue tuh senang banget ngajak diskusi. Bahkan ada beberapa orang kantor yang kayak, bang kenapa sih kata-katanya harus pakai, kalau mau disamain sama difabel, ya gue jelasin nggak apa-apa. Lu tersinggung, kalau tersinggung gue minta maaf gue. Tapi jokesnya nggak salah karena gue punya maksud yang gue rasa gue benar gitu. Jokesnya gue nggak bermaksud menyinggung. Target gue tuh intinya kayak gue pergerakan perjuangan feminis. Gue tahu letak kemarahan perempuan, lu udah capek dijadiin gender yang kedua terus, subgender terus dibanding laki-laki. Sudah terlalu lama, terlalu panjang masa-masa ketertinggalan lah ibaratnya. Betul. Gitu, ya, ayo silakan. Tapi ya, lu jangan marah-marah terus dong gitu. Jangan bikin kita situasi serba salah. Lu kalau inget jokes sebelum Kartini itu kan penempatan laki-laki selalu salah. Yang dulu tuh kita pikir ini biasa aja, ternyata sekarang salah ya. Yang ini apa? Di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya. Ternyata itu kan sesuatu kalimat yang salah. Sekarang nggak bisa, perempuan nggak bisa di belakang, di samping dong, gitu. Atau bahkan di depan. Iya, terus kayak oke, dibalik deh, wanita sukses ada pria hebat di belakangnya. Enak aja, wanita tuh bisa mandiri, nggak butuh pria, tahu gitu kan? Ya ini jadi serba salah, mau ya udah jangan marah-marah dong, kasih tahu kita yang bener tuh gimana, gitu dong. Kasih tahu, jangan bikin kita jadi situasi serba salah. Akhirnya kayak udah males gue juga mikirinnya gitu. Kita mau bantu kok, mau ya udah mau equal, ayo, mau menagih hak lo, ya udah ayo gitu. Tapi kalau caranya marah-marah kan ya jadinya kan lucu ya. Oh iya kan, orang lihat orang marah-marah kan jadi kan oh lucu nih gitu. Jadi bukan salah gue untuk jadinya ngetawain lu dong. Kesimpulan lu kayak gitu. Enggak. Lu pernah lihat orang emosian yang kayak apa nih? Itu udah sampai lucu ya. Lah kan jadi lucu kan, kadang-kadang kelakuan saking marahnya ya. Iya, orang kalau yang terlalu over emosional kan, misalnya kayak
ngamuk-ngamuk di jalan kayak lu ingat gak sih yang ditilang nyebut-nyebutin motor yang ditilang Terus ngantemin motornya. ngantemin motor kayak ditilang motor tahu ditimbuk gua, batu. tahu gua, Kan iya. lucu kan? Kan jadi lucu kan buat kita ngeliatnya Betul. apaan sih marah-marah. Memang objek tertawaan itu sesuatu yang berlebihan ya. Iya, itu loh. Jadi jangan salahin kita akhirnya ngetawain elu Ini gitu. sama kayak jokes yang saking nggak lucunya jadi lucu gitu. Iya bener kayak apaan sih gitu. Iya gitu. Ada di kutub yang sangat tidak lucu dan kutub yang sangat lucu gitu Benar, kan. Sangat benar. ekstrim benar-benar. Nah kalau dibilang katanya gue juga menertawakan feminis, enggak. Yang gue ketahuin feminis yang marah-marah berlebihan itu aja kok gitu. Gue tahu kok perjuangan lo gitu. Ya udah silahkan, gue juga nggak. Iya, tapi kan gini juga Bang. Ada yang berpandangan kayak gini. Perjuangan kayak gini nggak bisa dengan jalur yang dialog lagi. Ini udah harga mati gitu. Ya, ini jalan pedang. Ya, lu nggak bisa anggap ini nggak ada tawar menawar untuk perjuangan ini. Ini udah ada pandangan kayak begitu juga. Ya, karena udah terlalu Radikal dong jatuhnya Iya, dong. enggak karena udah terlalu panjang Ya, ketertinggalannya. ketertinggalannya. Jadi ini cara mengaccelerate ketertinggalan itu gitu. Jadinya kompetisi atau jadinya harus memang menggunakan Jadinya agak ekstrim, agak berlebihan dianggap Biar untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena berada di belakang Ya. tadi. Kalau pakai dialog belum tentu ngerti nih. Jangan-jangan baru 2 kalimat gue udah diketawain. Tapi Jadi kan- gue harus marah dulu. Iya. Baru orang tuh pay attention. Tapi kan sama kayak tadi analogi lu sebagai orang beragama A ngasih tahu agama B kalau agama lu tuh bla 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 dengan cara yang ini, yang agama B juga nggak akan nyerap ilmu. Sebenarnya kan konsepnya sama aja gitu. Gimana cara lu mau ngasih tahu orang kalau cara lu ngegas mulu gitu, nggak akan masuk deh, bener deh. Nggak tahu deh, mungkin harus tahu cara how to communicate. Jadi jangan-jangan berkomunikasi dengan cara yang baik, simpatik. Iya. Itu justru malah Iya. pola ya. Iya mungkin ya. Menurut mungkin lu- ya. menurut Atau lu- mungkin beda-beda. Gue nggak tahu sih karena nanti kalau di general lagi kan kalimatnya selalu gini. Artinya kalau malah tertawakan sih. Bukan. Bukannya jadi baik. Yang sering terjadi gini, kalau itu tidak terjadi dalam hidup lu bukan tidak terjadi dalam kehidupan dong. Kan tuh sering juga tuh. Karena emang masih banyak, kita harus akuin emang masih banyak laki-laki brengsek lah yang emang ngelecehin atau misalnya ninggalin istri sahnya dan lain-lain itu memang masih banyak gitu. Atau Dan banyak juga yang udah ngerti gender equality di situ, Bos. iya benar, apalagi kalau misalnya di luar kota-kota besar. Tapi di luar kota besar tuh kalau ini memang masih banyak banget yang suaminya nggak kerja tapi istrinya juga nggak boleh kerja. Yang gitu-gitu tuh itu masih banyak banget. Lu kalau gue denger cerita-cerita ART gue di rumah tuh memang kelakuan di luar Jakarta, di kampungnya memang wah kejam juga nih suami-suaminya gitu. Ya gue paham perjuangan lu ke situ kok gitu. Tapi bukan itu gue jadinya perjuangan lu gue tertawakan, enggak kok. Gue tertawakan yang ini batas enaknya nih. Ini yang radikal yang definisi banting-banting ngerusakin motor Mio-nya itu yang gue ketawa-ketawain gitu. Masa nggak boleh? Ini kita puter dulu video foto. Nah, ya boleh deh, boleh. Iya, ya. Yang ditilang tuh yang Iya. ngancur-ngancurin spakbor. Ya, itu lucu, Bos. Lucu dong. Masa lihat orang marah-marah gitu Insert. nggak lucu? Iya ini Gitu. Bahkan ada yang pasang lagu Coldplay, Bos, di situ. TV banget. TV banget. Oh ya masa Lagi ya, check and balance dan benar, verifikasi. verifikasi. Ya, supaya orang ngerti, paham konteks. yang pasang Coldplay yang nge-reverse itu ya, yang Iya, dari tahu hancurin kalau terus jadi iya, bener lagi. itu lucu banget ya. lagi. Iya. Itu double punchline namanya. Iya. Puter ya, nanti gua kasih link. Iya, betul. Iya kayak misalnya gue juga kembali lagi nih. Gue sebagai orang Islam lagi nih. Iya, oke. Ya kan? Ya gue juga suka ngata-ngatain yang Non-Muslim. berada di tingkat yang lu bilang tadi. Radikal. Yang radikal itu Iya, gitu iya, kan. iya. Bukan non muslim. Ya orang Islam sebagai orang Islam, gue juga ngatain orang Islam yang berada di tingkat radikal Betul, itu yang betul. Suka marah-marah ini. ya, yang suka marah, yang bahkan membuat orang jadi ya gue dari malas beribadah jadi makin malas gitu. Iya. Gue nggak mau pakai contoh lu agak berisiko. Cukup lu aja lah. Ya, Bang. atau gini nih, banyak juga orang kan misalnya nih ini fenomena sosial yang lu bisa riset gitu ya. Misalnya banyak dianggap di beberapa daerah itu telah terjadi upaya kristenisasi misalnya. Karena paroki-paroki di gereja-gereja memberikan nasi bungkus rutin kepada warga di sekitar sana, pengobatan gratis macam-macam. Oke. Jadi ada over ketakutan di situ. Iya, Ini iya. menurut lo ada kesamaan atau perbedaannya nggak?
Ini dengan kebaikan nih. Contohnya serem juga ya. Gimana ya? Ini kayak dipotong aja deh. Enggak ya gue coba bahasakan ulang nih bahasanya Budi. Jadi memang ada paranoid memang karena sudah bertahun-tahun di bawah opresi. Iya benar. Gender itu. Menjadi subgender ya. Iya jadi subgender. Kalau bahasa seorang feminis namanya Gayatri Spivak tuh dia nyebutnya subaltern. Subaltern, oke. Iya istilahnya. Jadi karena udah lama banget bertahun-tahun dan ketika itu berada di dalam bawah sadarnya Bang. Ini udah menjadi ketakutan sehingga sedikit aja yang kelihatan ke-trigger. Iya, ke-trigger trauma masa lalu. Benar. Itu. Iya. Jangan-jangan itu yang lagi diperjuangkan hingga mereka itu mengkritisi jokes lu gitu. Ya, makanya gue paham. Karena lu ibaratnya menggugurkan perjuangan gue selama ini gitu. Lu yang berpendidikan, lu yang ngerti gender equality kok lu menggugurkan perjuangan kita ini sih bos gitu. Gini Ri, Bud. Di dalam 1 jam itu gue banyak materi gue ngetawain soal istri gue. Gue banyak ngetawain soal kelakuan anak gue. Tapi pertanyaannya karena gue ngetawain anak istri gue, apakah gue benci sama anak istri gue? Gak tahu. Kalau mau kawin lu lagi yang paling mungkin. Enggak, pertanyaannya pasti enggak. Ya enggak lah. Karena gue sayang keluarga gue kan. Nah, itu kan itu kan kata lu. ya enggak lah. Enggak lah. Gue percaya enggak gue percaya. Enggak lah, gue family man. Gue family man. Itu biasanya family man itu. Iya, baru kita bisa tahu setelah dia Mati. meninggal. benar. Enggak. Paling enggak itu pandangan yang mungkin gue bisa bagi ya, kayak di dalam show itu gue banyak ngetawain soal kelakuan istri gue banyak ketawain yang soal COVID tuh ya lucu. Iya, yang istri gue COVID terus anak gue banyak nanya dan lain-lain. Karena menurut gue itu lucu udah. Tapi apakah gue sebel sama anak istri gue? Enggak. Nah, itu hal yang sama juga bisa gue tanyain ke objek tertawaan si feminis gitu. Feminis yang gue maksud yang marah-marah itu. Ketika gue menertawakan kelakuannya, apakah gue benci dengan perjuangannya? Enggak. Udah sama aja. Cuman menurut gue lucu aja udah gitu. Iya kan? Sama kayak lu nonton kelakuan orang gitu. Karena menurut gue komedi juga lu nggak boleh bencinya dulu di atas. Bencinya tuh nggak boleh di atas. Karena begitu lu benci, output lu cuman jadi ngebenci doang, nggak ada lucunya kadang-kadang gitu. Ya gue tahu lu benar. Tapi lu lucu kan gitu aja kan masalahnya kan. Itu aja udah. Gue tau lo berjuang. Iya. Tapi lucu aja. Tapi lucu. Respect, Iya gitu boleh kan. dong. Bahkan kalau bukan berarti menggugurkan perjuangan lo kan. Iya benar. Kadang-kadang juga stand up comedian punya materi soal bapaknya, soal ibunya gitu. Tapi apa mereka benci sama orang tua? Enggak, karena ada yang sesuatu yang lucu aja di kelakuannya gitu. Ya, masa nggak boleh ya. gitu kan? Tapi mungkin aja benci juga kan. Mungkin, tapi kadang-kadang biasanya kalau yang bencinya terlalu di atas, malah muji. Enggak, lucunya kurang biasanya. Lucunya kurang, beneran ya. Malah jadi lebih retorika aja biasanya gitu ya. Kalau gue ngelihat ya, misalnya kayak gue sebel banget sama ini. Wah lucunya malah biasa aja ya gitu. Itu kayak orasi bukan ngelawak. Kayak orasi jatuhnya, bener-bener. jadi orasi. Ada juga sebagai orang yang kalau udah benci sama orang itu dipujinya secara berlebihan. Bos. Iya benar, over. Poinnya gini sih, poinnya adalah kalau misalnya kita main, sebenarnya bukan cuman komedi ya, seni lah. Seni itu kan gimana kita permainan majas aja sebenarnya kan. Permainan majas aja untuk membentuk opini kita, bisa pakai metafora, sarkas, hiperbola dan lain-lain gitu. Sama kayak lu bikin lagu lah, haruskah ku mati gitu. Haruskah ku mati karenamu. Masa lu beneran pengen mati cuman gara-gara cewek? Itu kan cuman menghiperbolakan kata. Cuman cewek kata Anda. Ini lagi nih, anak framing. Emang ada, maksudnya kayak gue beneran pengen mati nih gara-gara perempuan. Enggak kan? Itu kan cuman menghiperbolakan perasaan sedih lo. Untuk penekanan ini gue sedih. Metaforik. Iya. Emang metaforik dan melebih-lebihkan perasaan lo kayak, aduh gue pengen mati gitu. Iya. Nah sama kayak, masa lo mau disamain sama difabel? Itu cuman bagian dari majas untuk penekanan si parkiran itu doang. Udah itu doang sih sebenarnya gitu. Nah Bang Patra, ini pertanyaan gue gini. Lu ngelihat apakah situasi kayak begini di era keterbukaan kita hari ini, kita berdemokrasi, kita yang mana demokrasi itu mesti deliberatif gitu, dialog yang equal antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Setiap warga negara itu sama. Ini menurut lu keterbukaan ini dengan apa yang terjadi dengan lu ini
akan membatasi kreativitas lu atau menurut lu ini jadi sebuah opportunity sih? Setback bisa setback lagi gitu dari maksud lu. Sebenarnya gimana cara orang bisa ngontrol situasi aja sih. Kalau gue mungkin beruntung. Kalau gue ya, mungkin gue beruntung karena gue udah cukup lama di atau gimana ya? Gue nggak pengen bilang berpengalaman juga, tapi paling nggak secara umur dan usia gue udah lebih matang untuk nanggapin sebuah masalah, misalnya gitu. Karena umur gue mungkin udah mendekati kepala 4 gitu. Jadi dengan kejadian reaksi-reaksi kemarin, paling nggak gue lebih punya banyak tanggung jawab gimana gue harus bereaksi gitu. Sama kayak misalnya banyak yang orang nggak tahu, kayak lu juga baru gue ceritain kan. Kalau semua video kemarin tuh udah by design, bahkan sebelum itu diviralin, gue sudah minta izin dengan pihak-pihak yang mungkin brand, perusahaan yang bekerja sama gue. Itu udah gue minta izin dulu bahkan ke perusahaan-perusahaan dan brand yang gue mau promoin show gue nih, materinya seperti ini, aman nggak? Kalau dari mereka bilang nggak aman, mungkin gue juga nggak akan ngepost itu gitu. Jadi paling nggak gue tahu konsekuensi yang akan gue keluarkan tuh konsekuensinya akan seperti apa. Palingnya ngelibatin orang-orang yang di sekeliling kan gitu. Oh yaudah, itu udah pihak pertama aman, gue keluarin. Nah pertanyaannya kalau misalnya itu jadi ngebatasin kreativitas, harusnya sih enggak ya. Ya karena di balik masalah suatu masalah kadang-kadang muncul kreativitas yang baru. Ya kayak kejadian kemarin aja bikin gua punya judul spesial show baru kan, misalnya kayak gitu kan. Apa tuh? Social Justice Wannabe. Social Justice Wannabe. Special Show 2023. Wow. Social Justice Wannabe. Jadi belum selesai itu opener lo Popon bukan, Bu? orang-orang sih nyuruhnya itu ya. Tapi gue takut dia lebih lucu. Kayaknya dia lebih banyak materi lucunya daripada gua. Nah maksud gua kalau dibilang ngebatasin kreatif harusnya sih enggak, karena gini juga Ri. Kalau dibilang zaman sekarang cuman beda tantangan aja menurut gua. Kayak misalnya lu bilang zaman dulu lebih bebas. Enggak, zaman dulu juga ada zaman dulu orang nyanyi Beatles aja di penjara. Gimana masalah kreativitas gitu. Orang dulu rambut gondrong aja ditangkep gitu kan. Tatoan ditembak gitu. Jadi cuman beda masalahnya aja menurut gua sih gitu. Beda zaman, beda masalahnya aja gitu. Nah, harusnya sih soal kreativitas lebih di banyak celahnya. Pokoknya justru bukannya makin banyak masalah jadi lu lebih ada sesuatu ide lagi ya. Kalau lu justru stagnan aja kan malah aduh gua ngapain lagi gitu. Artinya otoritarian, ketertekanan, represi itu justru malah memancing kreativitas. Harusnya menurut gua, harusnya. Karena lu makanya udah banyak yang penyanyi-penyanyi setelah dia sukses dan kaya raya lagunya agak kurang enak ya. Ketika dia makan bebas dan makannya gizinya dia makin bagus kan. Iya. Jadi pas dulu Simba Jam Susah, ini lagunya enak banget ya. Padahal kata John Stuart Mill itu kebebasan adalah prakondisi menuju kreativitas. Makanya perlu kita menciptakan ekosistem yang bebas. Nah itu kalau liberalisme gitu. Iya, liberalisme gitu. Tapi kan tetap butuh keresahan apapun. Makanya Ahmad Dhani udah nggak bisa bikin lagu lagi kan. Aduh, nih lo kenal lagi. Ahmad Dhani sendiri ngakuin kan, buat apa saya nyiptain lagu lagi? Ini penting nih kalimat ini. Ahmad Dhani sendiri yang ngakuin, buat apa saya bikin lagu lagi? Saya udah nggak perlu ada yang dibuktikan lagi, udah tinggal bawain lagu lama aja. Iya, Ahmad Dhani sekarang mau jadi Rocky Gerung katanya. Iya. Terakhir rilisannya aja 2019 ganti presiden. Iya. Mau benar begitu. Iya. Pesannya di situ ya udah gitu. Artinya udah gak resah itu. Iya, keresahannya udah hilang. Dulu zaman dia kangen sama pacar di Surabaya, lagunya ku terima surat. Wah, enak banget nih, sampai sekarang masih enak gitu kan. Gitu. Jadi kalau gue rasa sih kalau dari sisi seniman ya, paling nggak dari sisi seni, selama itu ada masalah harusnya kreativitasnya malah makin ada aja sudut pandang. Nah, gimana perspektifnya para pejuang ini? Pejuang siapa nih? Ya feminis, SJW, that you name it ya. Apakah memang mereka harus hidup dengan ketertekanan, kepermasalahan dan menghadapi fakta bahwa makin banyak orang-orang, masih banyak dan lebih banyak lagi ternyata orang-orang yang nggak paham sama ide gua. Itulah gua relevan gitu. Gua paham kok sebenarnya. Masalahnya gini, masalahnya di definisinya itu aja masih belum kompak, Bud. Itu dulu deh. Ya definisinya memang nggak harus kompak, Bang. Iya, nggak gini deh sama. Nggak, maksudnya ya lu perempuannya, lu satu perempuan aja belum satu suara gitu. Udah itu dulu deh.
Lu jangan suruh kita mikirin lagi nih, kita laki-laki nih. Lu perempuannya dulu kompak dulu deh. Lu mau gimana nih? Laki-laki juga terpecah, Bang. Iya pasti. Sama kayak makanya kenapa ladies parking itu adalah contoh paling krusial. Itu kan sesuatu yang memang ada gunanya gitu. Tapi sesuatu yang ada gunanya aja itu masih pro kontra antar perempuan sendiri gitu. Terus lu nyuruh tanggung jawab itu diserahin ke kita. Nah, kita harus apa nih? Lu maunya apa dulu deh? Satu suara dulu deh. Gimana nih? Gitu. Meskipun itu pasti nggak akan bisa kan. Susah emang gitu karena yang menyatukan kita ya cuma musuh bersama. Freddy Sambo. Itu fakta baru yang ternyata polarisasi ini bisa diatasi kan di warung kopi, Bos. Itu antara cebong kadrun segala macam nggak ada tuh, Bos. Semua mengutuk hal yang sama, Bos. Benar, semuanya satu suara ya. Nah. Iya benar. Sampai Kak Seto yang baik aja jadi kena ya. Ikut, Bos. Apa namanya? Pendapat lo. Jadi lu merasa bahwa ini perempuan juga belum satu suara nih. Itu aja sih menurut gua. Ya perempuannya juga belum satu suara. Itu aja sih. Ya paling contoh nyatanya si ladies lu tinggal cari kok googling jurnal-jurnal soal ladies parking safety or sexism itu. Iya emang laki-laki juga ada yang menggugat soal ini pentingnya apa sih. Tapi kan kalau kita kayak serasa tidak punya hak ya. Kalau laki-laki kan ya Oke lah, kita lihat perdebatan di antara perempuan sendiri. Iya, perdebatan di antara perempuan sendiri soal ladies parking ada kok gitu. Berarti gimana pendapat lo tentang sebuah idiom dan moto dan slogan yang menurut gua mungkin bisa menyatukan para perempuan di era masa kini, yaitu women support women. Susah. Gini deh, Bud. Ini paling gampang aja ya. Menurut lo gimana tuh? Women support women. Aduh. Diserahin ke gua nih tanggung jawab. Kalau dibikin bener susah, kalau dibikin lucu bisa nih. Coba dulu. Nggak, gini dulu deh, gini. Ini soal perempuan satu suara dulu ya, biar ada beberapa contoh yang relevan selain dari sparking ya. Soal ini aja deh. Gak tau deh lu ngikutin atau enggak di sosial media ada perempuan nyiapin bekal buat suaminya kerja, terus diledekin sama perempuan lainnya. Ada. Terus soal ada perempuan yang memutuskan ingin jadi ibu rumah tangga, malah kayak kalau kayak tidak punya ambisi sih sebagai perempuan tuh harus independen. Itu perempuan sendiri yang. Terus ada perempuan yang kayak gue nggak mau aja di rumah. Ini beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ada perempuan yang bikin statement di Twitter, gue nggak mau jadi ibu rumah tangga karena cuman bengong nungguin suami dari gaji dari suami. Diserang lagi sama perempuan. Lah dari lu sendiri aja keputusannya belum sama nih, belum kompak nih gitu. Kalau kita kan udah sama ya, kayak ini kalau gue nganggur diomongin tetangga nih, gue harus kerja nih. Kita udah satu suara nih, udah sepakat. Diinjak mertua. Iya nih, udah diinjak mertua nih. Udah agak sama tuh ya. Iya, pokoknya udah lebih banyak kemiripan lah paling. Meskipun ada yang passionnya jadi pengangguran ada. Walaupun gue mau jadi bapak rumah gue juga mau, kan itu gue bilang. Kenapa gue dukung feminisme, karena itu investasi jangka panjang gue. Dan menurut gue laki-laki itu lebih permisif dan lebih toleran kepada laki-laki lain yang menyiapkan sesuatu kepada istrinya. Bener. Menyiapkan memberikan bunga setiap pagi, menyiapkan sarapan. Ini cerita Bang ini cerita kisah nyata nih Bang Muni Budiari. Iya. Pertama kali gue meeting sama dia dulu di satu tempat gitu ya. Dia ini ketua umum relawan Jokowi ya, dan aktivis top gitu kan, penggalangan buruh, penggalangan massa segala macam. Top lah. Ya terus ngobrol sama gue, gue izin dulu ya, harus pulang nih. Jam 7 janjian sama bini. Nah, gue denger itu gue respect sama dia. Iya. Kita satu suara soal itu. Betul. Walaupun ada ceng-ceng, takut bini. Tapi sama kayak gue ya, respect. Ada saudara gue yang Arya juga tahu gitu ya, yang membedakan dengan laki-laki yang lain gitu. Dia setiap pagi itu membuat istri respect dan membuat keluarga juga jadi respect. Setiap pagi itu menyiapkan sarapan buat istrinya. Sebut aja lah namanya. Dan kadang-kadang kalau kebaikan boleh sebut nama. Kadang-kadang ditaruh bunga. Kalau kebaikan boleh sebut nama. Iya, misalnya gitu ya. Misalnya dia duduk di restoran kan biasanya kita normalnya nih. Iya. Kita kan duduk kalau berdua makan itu depan-depanan dong. Iya benar. Samping-sampingan. Karena kita setara dan gue yang melindungi lu. Namanya Topada dos Chaves. Ya misalnya kayak gitu lah. Gue nggak mau sebut namanya lah. Jadi maksud gue kita bukannya bilang lu maksud takut sama perempuan lo gitu. Respect bos. Bahkan kita saking respectnya laki-laki ya. Saking respectnya laki-laki. Dan kita pengen jadi dia. Iya. Ngerti kalau menurut gue ya. Kayak nggak gini. Saking respect itu sama laki-laki ya. Ini gue nggak, mungkin ini bisa jadi contoh yang salah, tapi ini ada di kepala gue sekarang nih.
saking kita respect sama laki-laki dibandingkan perempuan sama perempuan, kita bahkan bisa respect kalau laki-laki jadi selingkuhan. Lo pernah nggak kayak anjing dia jadi simpenan tante-tante lagi, gokil juga lo ya. Iya. Coba kebalikannya, pelakor nih. Iya. Yang nyerang sih sama-sama perempuan juga gitu. Iya betul. Lo kita pernah nggak kayak? Dan nggak ada kita pukul-pukulan antara laki-laki. Nggak, kita pernah kayak ada laki-laki jadi simpenan tante-tante kayak dasar laki-laki nggak punya moral. Nggak ada bos. Nggak ada kita. Hampir nggak ada lah, hampir nggak ada lah. Setahu gue ya. Iya. Tapi palingnya kita kayak anjing juga nih laki-laki nih bangsat bisa banget nih speaking nih sialan nih manfaatin tante-tante nih. Tapi kalau kebalikannya dasar perempuan gatel gitu ya, pelakor. Bahkan ada istilah pelakor laki-laki kan nggak ada. Iya. Apa? Untuk Pebinor katanya Pebinor. Tapi itu juga karena equality. Itu karena equality aja. Gak ada istilahnya. Gak ada istilahnya. Labeling laki-laki perebut istri orang tuh gak ada. Dan menurut gua Pat, dari zaman dulu jokes di internal laki-laki itu juga kita permisif bahwa kita tunduk di bawah perempuan. Iya benar. Kayak misalnya Gus Dur pernah bikin joke gini. Mayoritas masyarakat Indonesia itu terutama laki-lakinya itu takut dengan istrinya. Iya. Jadi ketika kita meninggal semua di padang Padang Mahsyar. Di padang mahsyar itu ada 2 loket. Satu loket, ini kata Gus Dur ya. Satu loket isti, ikatan suami takut istri. Yang satu loket ikatan suami tidak takut istri. Nah di loket ikatan suami takut istri itu antriannya panjang bos. Laki-laki itu banyak antri. Ada satu orang yang antri di loket ikatan suami tidak takut istri. Bingung dong semua. Kampret nih, kita ngantri semua di loket isti, kok ada satu lagi nih berani satu-satunya laki-laki yang berani tidak takut istri. Ditanya dong salah satu ini, kok lu berani lu ngantri di loket ikatan suami tidak takut istri? Kata orangnya ini, iya gue ngantri di sini juga karena disuruh istri gue. Nggak, gue pernah ada program sama Panglima TNI AL sekarang. Panglima TNI AL paling tinggi, kepala staf angkatan laut, paling tinggi angkatan laut yang Laksamana Yudo Margono. Betul, yang konon katanya akan menjadi calon selanjutnya, konon katanya ya kan? Bener, konon katanya. Waktu itu satu program tuh ceritanya interview istrinya, kemudian beliau datang. Istrinya polisi bos. Iya polisi. Ibu Yudo Margono tuh polisi. Polisi aktif. Tegak gitu ya. Iya dan otoritatif. Nah, makanya terus Ibu Yudo konsepnya tuh interview istrinya, kemudian beliau datang surprise gitu. Akhirnya bikin kayak ini di radio lo nih. Enggak di TV. Terus sampai ada satu statement beliau bilang gini. Saya sih lebih mending diikat di Selat Sunda daripada dimarahin sama istri saya. Wah, Pak yang bener aja Pak gitu. Masa kayak gitu Pak, saya sih gak sanggup Pak dilepas Selat. Enggak, saya mendingan dilepas Selat Sunda dibanding harus ngelawan istri saya. Itu udah statement dari Panglima tentara loh, udah sampai bikin lawakan kayak gitu ya. Dan dia rela dirinya dianggap lebih lemah dibanding istrinya kan. Makanya kalau di patriarki, itu salah satu jokesnya adalah laki-laki yang paling berani tuh laki-laki yang berani minta izin secara langsung menikah. Saya mau nikah lagi. Wah. Kok suaranya? Nggak, itu kan majasnya. Oh gitu. Tapi nadanya itu ada wabil khusus itu. Nada lu mengarah kepada kelompok tertentu. Person tertentu bos. Yang punya mungkin rekam jejak agak panjang soal ini. Saya cuman meneruskan pemikiran singkat Wagub Jawa Barat ya. Yang punya solusi untuk HIV di Jawa Barat. Oke, lanjut. Iya, poligami. Gimana menurut lu itu? Ya. Apaan nih? Enggak diserang juga kan, Pak. Oh, Pak, ini ya. Dan itu ini solusi gampang aja itu. Masa HIV cara ngilanginya dengan laki-laki poligami, caranya ya gimana? Artinya bahwa dia mengakui bahwa keterbatasan laki-laki adalah setia dengan satu orang. Iya, itu dia. Sama satu lagi pengakuannya adalah laki-laki agak sulit menahan syahwat. Udah itu doang. Iya. Lu percaya gak sih Bang manusia ini makhluk yang monogami Bang? Tapi gue pernah diskusi sama istri gue. Tapi gue pernah didiskusi sama istri gue. Pada dasarnya enggak. Itu dia. Ini menarik nih. Manusia soal manusia monogami. Lu tahu materi kalau di sejam materi itu kenapa Tuhan nyiptain perempuan supaya hidup ada masalah? Karena itu gue dapetin materi itu waktu gue denger ceramahnya Abi Maki. Karena pada dasarnya manusia itu bukan terlahir sebagai monogami. Nah makanya pernikahan itu sesuatu ibadah yang berat. Udah itu doang tuh. Makanya ibadah yang berat tuh menikah tuh salah satu ibadah yang paling berat.
Gua Gitu. gak siap dengan Nggak mampu. Nah itu. Jadi kalau ada kayak orang yang nggak mampu menikah ya wajar karena paling berat. iya benar itu ibadah paling benar. Makanya si ide beat itu tuh muncul dari denger ceramah gue. Subhanallah dari denger ceramah Habib Maki gue. Jadi bukan melecehkan. Oh jadi Anda bahwa- lagi mencari dukungan dari kelompok Islam nih sekarang. Jelas. Saya mendukung siapapun yang bisa mendukung saya saat ini. Oke, nanya lagi. Orang gue udah ketemu Kak Seto, gue udah curhat sama Kak Seto. Nah, Gua. serius. Iya kan kemarin ketemu. Nah, gimana cerita? Nggak apa-apa. Dia poninya kiri apa kanan? Kanan. Oh itu bukan Pak Kaseto tuh saudara yang dokter berarti. Kak Seno. Ke kiri Seno. berarti. Lupa gue. Nggak, gue baru bercerita sedikit, terus kayak gue melihat mimik beliau kayaknya masalah beliau lebih berat daripada gue. Jadi gue kayak jadi gue hentikan curhatan gue kayak oke, sehat-sehat ya Kak Seto ya. Iya kemarin ya. Iya, gue baru Lama baru- juga. Jadi lu yang menyepakati beliau ya. Iyalah. Gila. Gue memberikan semangat untuk Kak Seto loh. Semangat ya Kak Seto ya. Apa bro? Ya begitu Kak Seto memang orang kadang-kadang ada sialnya. Gitu. Jadi gue saling bertukar Semangat ya? Enggak, bukan bertukar cerita yang sama, tapi masalah yang dia jauh lebih besar. ngerti Ini nggak? tinggal tunggu aja nih, belum aja nih Patra parkur bos. Nggak, tapi gue nanyain ke beliau Enggak, lu secara tahu dari mana kasih itu masalah lebih besar? Itu yang lah kemarin kan bos. beliau kan ini nggak memang topiknya Berbeda. obrolan topik dengan Kak Seto di program itu efek dari beliau mengunjungi Bapak Seseorang. FS Iya, itu. Yang menyatukan umat dan Iya, begitu. Dan itu lu simpulkan masalahnya jauh lebih besar. Iyalah, lelah kok mungkin lelah seperti beliau nih. Gue kayak bapak sih, udah nggak sempat parkur ya Pak Kak Seto ya. Tetap gue bercandain beliau, tetap tersenyum pas saat itu. Kak Seto mantap. Tapi lu belum dibully sama fans Afgan kan? Belum, Apa ya jokes soal Afgan apa kan ya? gue Kencing pernah bareng pipis di sama sebelah Oh iya, Afgan. benar. Itu belum lah. 45 derajat ke atas dan 45 Iya, derajat ke bawah. benar. Fans Afgan asik-asik. Enggak, gue aman. Ya, gua. justru para fans Afgan mungkin menginginkan situasi Situ yang sama. Iya. Mungkin ya. Lu privilege bagi mereka. Iyalah, itu Karena keuntungan. bisa menyaksikan 45 derajat ke Benar, atas dan ke bawah. benar. Nah kayaknya lebih aman bahas ini nih kita. Kira-kira ada yang perlu diedit kayak dari tadi. Deg-degan gua. Enggak lah, aman. Update tadi aman, aman kok. iya. Aman. Berani bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, dan menurut gue ya Pat, ini yang Ya. harus dipahami adalah nawaitu ya. Kalau Niatnya. dihukum itu mens reanya. Benar. Makanya yang paling seneng tuh gue kalau ada orang ngajakin diskusi. Emang kan orang nggak ada yang pernah nilai niat orang ya seperti Iya. apa. Tapi paling nggak satu yang mesti diyakinin sama orang. Ketika pelawak naik ke atas panggung niatnya udah pasti untuk ngelucu, udah itu doang. Iya. Nggak mungkin ke atas panggung lawak niatnya untuk menghina, nggak mungkin. Kecuali lu naik ke atas mobil van pakai toa itu masih mungkin itu. Iya kan? Itu pun masih ada niat ngelucu kan. Itu pun kadang-kadang masih niat ngelucu kan. Tapi itu kan perdebatan. Tapi kalau pelawak naik ke atas panggung, udah pasti niatnya ngelucu, udah pasti niatnya ngelucu dan nomor 2-nya nyari duit, udah 2 itu doang. Nggak ada niatnya pasti menghina, nggak ada. Jadi tolonglah Bud, temen lu juga Bud, kan ada di materi gue itu Bud. Nanti siapa tahu materi itu kesebar kan. Oh itu juga ada. Itu nggak akan kesebar. Enggak mungkin. maksudnya di digital download Ada 100% digital download gue Enggak ada di patriarki ada. Ada kan. Ada. Kartini kan? Iya, Kartini modern ada. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue malah lebih pede karena Nah, gue itu kenal. mah dia melewati hal yang lebih Lu kenapa jadi juru bicara dia? memang iya. Emang iya betul. Literally iya. Betul. Iya. Enggak, Iya, oke. itu pun bahkan gue udah pertimbangkan kayak soal itu salah satu materi yang sebenarnya gue khawatirkan. Karena Karena itu oke kok. nggak khawatirkan Dia adalah udah embrace the betul nggak tapi kan segala karena kelebihan karena itu. gue nggak kenal kan. Yang gue khawatirkan adalah cari aja siapa sahabatnya Budi ya. Makin gak sabar gua ngundang orang ini ke sini. Gua kalau dia ke sini gua ajak Patra. Dia udah janjian loh sama gua. Oh, gitu? Iya. Oh, suruh download dulu. Suruh download dulu. Nanti kita ajak aja. Iya. Di sini gua datengin. Iya, gua, udah. ya kan? Nggak, Itu pertama pun kalau Budi nggak ngalang-ngalangin.
Biasanya Budi punya tendensi buat melindungi gitu Iya, kan. iyalah. Oh iya kan, mengayomi Pasti dong. dari pria-pria jelek kayak kita ini bang. Enggak maksud gue yang itu salah satu materi yang justru paling gue khawatirin karena ancamannya langsung ke karir. Iya. Langsung ada satu institusi yang mungkin akan nge-blacklist gue. Dan Tapi itu nggak gede, nggak kecil. nggak gitu. kecil, tapi lucunya banget. Jadi gue antara resiko sama lucunya, gue menangin lucunya. Lucunya lucu banget soalnya menurut gue ya. Iya, iya. Jadi kayak antara resiko sama lucu, udah gue menangin lucunya aja deh gitu. Kita bisa risiko juga ngundang Patra sih. Sama Nggak, karir kita Kan lu juga. bisa bilang kayak gue ketawa tapi bukan berarti gue setuju. Iya, iya, iya. Nah, bicara risiko, Kadang-kadang gue agak Iya. setuju bang masalahnya. makanya ketawa kan lo. Nah, tapi ini kita udah ngomong macam-macam ya. Iya, Tapi bicara risiko, emang lo nggak memperhitungkan risiko ini atau memang ini risiko yang memang lo harapkan sebenarnya dengan postingan ini, dan ini postingan kelima lo kan? Iya, video kelima. Video kelima yang memang dirancang dengan sangat sistematis, terstruktur dan Iya, masif iya, ini iya. kan. Makanya semua video digital download Patriarki itu 100% nggak ada yang disensor karena gue udah mikirin resikonya. Dari awal resiko yang gue pilih itu memang gue tidak pengen bersinggungan dengan 3 kelompok. Soal agama, soal suku, dan supporter bola Indonesia. Itu yang paling gue hindarin. Supporter bola. Ya Supporter sepatu bola bola kan Indonesia. Kemal kemarin kita podcast ini kan. Oh pernah- iya, ini ada pengalaman Iya benar. Paling nggak- mendalam dari dekat ini. betul. Yang kita belum alami ini. Iya. Kita supporter politik udah, Iya. ya kan? Iya. Religius udah, Elit politik udah kita. Udah. Supporter dan elit udah, Udah. clear itu. Kalau kita. Budi pernah membawa orang sampai ke pengadilan bang, dan orang ini orang ini kalah. Oh, kalah. Iya, dia bikin ke pengadilan, terus orang ini kalah. Tahu nggak lo apa? Siapa? PKS. Oh, sama Bapak FH. Iya, itu kan awalnya dari tempat dia yang 30 miliar tuh bang. Oh iya. Anda ya. Ya kan saya sebagai jurnalis harus mengkonfirmasi setiap Betul. perdebatan. Tapi kan udah dan baik isu kan publik. sekarang kan. Sama siapa? Sama kawan-kawan Khalid datang kemarin. Oh iya, kalau itu sih nggak pernah ada Sabit masalah ya. Abu Itu nggak pernah ada masalah menurut gua. Iya. Ah ini oke loh deh. Ini mulai nggak TV nih. Udah bisa ngomong menurut gua. Bagus. Ya kan? Ya itulah kalau lu tanya soal resiko ngelawak, paling enggak resikonya kayaknya udah gua ukur, termasuk si besarnya potongan klip ini memang meskipun agak lebih besar di luar ekspektasi ya, karena tadi mungkin di belakang gue juga ada cerita ada momentum tweetnya Popon di situ yang bikin apinya itu jadi lebih besar aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau soal reaksi ini akan menjadi polemik, udah gua ukur sih sebenarnya. Paling enggak polemik ini masih bisa gua ajak diskusi lah. Gua punya reasonnya lah soal si potongan 47 detik ini gitu. Yang bikin jadi masalah tuh memang pemantiknya klip itu dan ada tweetnya Popon. Udah itu doang sih. ini Memang Popon ya. Ini nggak banyak yang diketahui orang ya kan. Selama ini kita lihatnya vis-a-visnya ini Patra versus ini memprotes lah Iya, ya. Orang benar, terus. benar. Tapi Awalnya ada di ada intervening variabelnya namanya Popon. Ada Popon kerok. Tapi kayaknya akunnya masih digembok. ini ada garis putus-putus ya. ada silakan itu pemantik Itu lu ceritain dong, bikin enggak. spill dong dikit. Poponnya. Iya. Kenapa Popon Iya, bisa jadi jadi garis variabel? putus-putus itu. Variabel Karena- dalam masa lalu Karena itu. momentum video itu keluar bertepatan dengan Popon juga punya tweet soal feminis dan itu cukup ofensif lah, dianggap ofensif lah. Jadi tweetnya Popon, ini tweetnya Popon ya, tolong ya. Ini tweetnya Popon tuh. Nah, munculin di sini. Nah, tapi nggak akan digembok. Oh iya. Kalau kita belum foto, Nanti kalau- gua screen nanti cap. lu kasihan banget karena kita akun total politik kita berdua Iya, belum iya. follow. Iya, iya. Makanya. Kebetulan memang ini ada media propaganda ya ini. Nah, kurang lebih Popon tuh punya satu Daripada lu yang kena. Iya. Jadi ini tweetnya Popon Popon tuh punya definisi soal orang feminis tuh cewek-cewek feminis adalah cewek-cewek yang seperti apa gitulah ya detailnya ya. Nah, itu bikin menyinggung. Kemudian abis itu Popon punya special show. Kemudian dia bikin thread lagi soal dia kehilangan job gara-gara tweetnya feminis itu bermasalah. Itu rame tuh diserang.
Termasuk yang nyerang. Hari Sabtu Termasuk yang nyerang siapa? orang-orang tersinggung. Aman sekali. Aman dong. Ya pokoknya banyak orang menyerang di hari Sabtu, pada suatu hari berhari Sabtu. Nah, video gue muncul di hari Minggu. Jadi orang-orang masih pada panas ke akunnya Popon. Kemudian kan di kampus saya kan kuliah di UI Politik ya. Kami belajar soal agenda setting dan propaganda ya. Jadi kayak, Pon, gimana kalau gua nebeng ombak lu untuk mempromosikan video gua. Jadi ini sebenarnya memang teman-teman sudah di set ya sama Popon. secara tidak sengaja ya, di set secara spontan ya. Karena memang kasusnya Popon lumayan rame di Twitter hari itu. Ada teman yang mau punya promo. ya minta bantuin cari rezeki lah. Betul, gue promoin video, Popon promosiin. Gak berapa lama begitu udah rame, Popon gembok akun. Jadi di luar. Jadilah tinggal semua yang belok ke situ. Ini variabel yang Popon gembok akun itu variabel yang lu perhitungkan dan lu inginkan apa enggak? Pada awalnya. Enggak, dari awal Popon pengen gembok akun, tapi gue bilang nanti dulu Pon. Jangan gembok akun dulu. Artinya lu udah tahu lu akan jadi the only one. Iya, benar. Sasaran tembak. Gak apa-apa Pon, biar dibelokin aja. Karena kalau Popon diserang tapi nggak punya poin plusnya lah dari serangan itu. Kalau gue kan diserang dapat engagement dan traffic. Untuk kalau Popon masalah dia ngomel-ngomel kehilangan job aja. Iya, Popon kehilangan job malah di syukur-syukurin kan. Kalau gue kan di syukur-syukur diserang, dapat duit lo, digital dapat download engagement kan, dan traffic kan, gitu. Jadi penjualan aman berarti. Oh, sebel banget nih orang kalau yang tahu. Jadi makin marah protes dan kemarahan Anda membuat Patra semakin kaya. Nah, yang lucu tuh gini, misalnya orang-orang marah kayak, dasarnya orang ini cuma nyari terkenal doang. Udah, kita nggak usah respon lagi soal postingan dia. Terus dalam hati gue, lah ini lo ngepost gue juga, ini gimana sih? Dan banyak banget yang kayak gitu. Jadi traffic itu makin emang paling gampang mainin orang emosi kan ternyata ya. Betul. Makanya yang paling gampang banget, makanya bikin udahlah. Gak jadi. Ya udah sejam nih. Iya. Ya oke. Iya. Coba lu tutup lah. Ya pokoknya itu sekali lagi kalau gue buat orang-orang yang tersinggung, gue sih ngebuka jalur diskusi. Bahkan gue bersedia kalau lu tersinggung, gue bersedia minta maaf soal apa yang bikin lu tersinggung. Tapi gue meyakini maksud dan jokesnya tuh nggak salah. Udah itu aja sih. Iya. Jokesnya dan Lu cukup rajin ya balesin DM, balesin. rajin gue. Gue kalau DM hampir semuanya gue balesin. Kalau yang DM, kalau komen di kalau Instagram. komen males karena gue cuma ngasih tontonan buat orang-orang doang. Ngerti gak sih lo? Iya. Apalagi Twitter ya. Nanti akan ada lagi yang reply. Akhirnya dari ngasih topik makan ego lah. ngasih makan ego, udah gitu diskusinya jadi ngelebar kadang-kadang. Diskusinya dan nggak tahu ujungnya atasnya apa ya. Bener. Jadi mendingan nggak gua reply, paling gua bercanda-bercandain aja kalau Twitter. Tuh, Anda kalau ingin berdialog dengan akal sehat dan kepala dingin dengan datang Patra, aja ke radionya. Ya jangan. Tapi satu lagi. Enggak, kalau lo emang sebel sama orang, sebenarnya cara terbaiknya adalah lu diemin sebenarnya kalau menurut gua. Kenapa tuh? Karena begitu lu kasih engagement, apalagi kalau orang ini masih abu-abu ya, kecuali dia emang salah banget gitu ya, lu serang gitu ya, lu cancel gitu, lu salah ya. Tapi kalau dia masih posisi di tengah-tengah, lu sebel sama dia, lu serang, lu kasih engagement ke dia, pasti ada sesuatu yang bisa terjual lagi sama dia, justru dia dapat traffic dari situ. Lu jangan ajarin, Bang. Hah? Nggak, ini antisipasi. Ini antisipasi. Nggak, justru malah dia kasih tips. Kalau lu sebel sama orang, lu diemin. Iya, lu acukan. Lu acukan kan. aja. Iya. Apalagi orang-orang yang setelah diserang ngasih link penjualan. Oh, iya. itu lu malah menguntungkan orang yang lu sebelin itu doang Itu sebenarnya. Panji yang paling sering itu. Betul, itu adalah guru saya dalam jualan. Tiba-tiba dia habis dibully orang gara-gara 0045 dibikin kaos, Bro. Iya, benar. Kucing bikin kaos, kucing. Kucing bikin kaos juga. Kaos kucing. Kita apa ya dibenci ya? Dari diri kita. mah dicintai. Bukan enggak. Belum. Oke, sebelum nanti kita tambah dibenci, kita akhiri dulu di hari ini. Ya, tapi yang jelas adalah tertawa bukan berarti merendahkan. Iya, benar. Tertawa bukan berarti Benci. benci. Iya. Kadang-kadang tertawa ya udah, ini sesuatu yang
ya kita tahu ini berat semuanya, ya udah kita ketawa aja lah, mau gimana lagi gitu. Dan bukan berarti perjuangan untuk satu hal itu harus berhenti karena kita tertawa untuk hal itu gitu. Sama terakhir juga promo lah gue sedikit. Iya. Digital download Patriarki bisa dibeli di Comika ID. Dan sampai ketemu di special show Patra 2023 Social Justice Wannabe. Tambah kaya Anda Altoro. Toro tambah kaya Anda. Oh kan Altoro. belum tentu sama Comika. Oh belum ada obrolan. Ya, digital download. Artinya kalau Anda pengen denger alasan dan bagaimana Patra membela gender equality, download. Human equality. Human equality. It's not about gender equality. Ini bukan soal gender lagi. Perkaya El Toro perkaya. Dan uang jajan Panji di New York. Panji. Anda kalau nggak ada duitnya nggak mau datang, udah saya undang sini. Oh, Anda udah undang Panji? Udah. Katanya sahabat Anda. Iya makanya kan mau jadi malu gue, tensin gue sama orang-orang. Iya. Sibuk. Katanya punya grup WA bareng. Iya punya emang. Sibuk lagi tur. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.